Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman pemirsa Main TV Madrasah Aliyah Negeri 4 Kebumen dimanapun Anda berada. Seperti biasa pada hari ini selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang tentang berbagai hal yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan nanti bisa menjadi informasi yang menarik buat Anda semuanya yang di rumah. Dan seperti biasa saya sekarang ditemani oleh Bapak Haryono selaku tenaga ahli bidang IT di MAN 4 Kebumen yang mungkin sudah tidak diragukan lagi tentang kemampuannya di bidang IT ini. Sebelumnya pada hari ini seperti biasa kita sebenarnya sudah mengundang Pak Kepala ya, Pak Haryono ya. Iya betul. Untuk kita wawancara, untuk kita ngobrol-ngobrol tentang MAN 4 Kebumen. Dan barangkali ada yang belum tahu bahwa MAN 4 Kebumen saat ini sedang lagi naik daun. Kalau saya bilang ya Pak Haryono ya, sedang naik daun. Naik daun ya. Sedang naik daun. Kalau dalam istilah artis itu kan naik daun itu. Kenapa naik daun? Karena MAN 4 Kebumen sekarang sedang menempati posisi ke berapa Pak? Di kelima untuk tingkat madrasah Jawa Tengah ya. Tepuk tangan semuanya untuk MAN 4 Kebumen ini. Nah, pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh MAN 4 Kebumen ini tentu tidak lepas dari kerjasama Pak Haryono ya. Kerjasama yang dibangun antara guru dengan siswa, antara guru dengan guru, semuanya bersinergi, semuanya bisa saling membantu, saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dari kerjasama itulah MAN 4 Kebumen yang kata sebagian guru awalnya ini mewah Pak Haryono. Iya Pak. Mepet sawah ya, tapi bukan mewah dalam pengertian look, tapi karena lokasi MAN 4 Kebumen di awal berdirinya itu dekat dengan sawah. Dan memang dibangun di tengah-tengah sawah. Di tengah-tengah sawah ya, jadi makanya disebut dengan mewah, mepet sawah. Oke. Analogi mepet sawah itu kan cenderung apa ya Pak, terbelakang mungkin ya, ada bagi sebagian orang ya cenderung nggak maju nih gitu lah. Iya. Cenderungnya apa kalau sudah sekolahnya mepet sawah ini cenderung apa deso dan seterusnya. Tetapi hingga saat ini kita justru bisa membuktikan bahwa mewah dalam arti tempatnya mepet sawah itu dalam hal prestasi ternyata juga mewah ya Pak ya, karena iya. Mewah tapi prestasinya nggak mepet sawah maksudnya ya. Iya, maksudnya prestasinya mewah. Mewah betulan ya. Mewah betulan ya, karena bukan sudah dalam pengertian istilah. Iya, bukan pengertian istilah. Iya. Kalau gitu saya jadi apalah artinya sebuah tempat kira-kira begitu ya. Meskipun mewah secara tempat tetapi prestasinya juga mewah dalam arti yang sebenarnya gitu ya Pak ya, karena sudah peringkat kelima selama setahun ini dan itu satu pencapaian yang luar biasa. Iya. Oke, jadi kalau sebuah saya tempat tahu, itu tidak menentukan sebuah keberhasilan prestasi atau keberhasilan ya Pak Rusdi iya. ya. Jadi agak keliru ketika sebuah tempat itu kemudian ada hubungannya dengan prestasi ya. Iya, bahwa misalnya meskipun kita tinggalnya di dekat sawah, di tengah-tengah pedesaan dan mungkin bisa dikatakan bagian barat dari kota Kebumen ya Pak ya, tapi kita justru tidak berusaha untuk tidak dipengaruhi oleh tempat itu. Nah, kalau boleh tahu nih, saya ingin secara langsung mau bertanya sama Pak Haryono ini. Karena kebetulan Pak Kepala Sekolah hari ini diundang tapi ternyata ada acara lain ya ke Kebumen, jadi kita harus tetap harus on air, tetap harus berbincang-bincang mengenai sekolah ini. Saya tanya ke Pak Haryono saja. Ini misalnya ya, sekarang bikin pengandaian Pak Haryono, pengandaian. Oke, jadi jawabannya andai-andai saja. Andai saja. Oke. Yang penting bukan andai-andai lumut ya Pak Rusdi. Andai lumut ya. Oke. Oke, seandainya Pak Haryono ini kepala MAN 4 Kebumen ya. Mudah-mudahan bisa terkabul.
Seandainya Pak Haryono ini kepala Manpat Kebumen, Manpat Kebumen ini sebelumnya misalnya belum seperti sekarang, misalnya dalam hal prestasi kita sudah kelima dan ada sekitar 200-an prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita. Dan seandainya Pak Haryono kepala ini apa ini arti prestasi Manpat Kebumen yang sudah seperti sekarang ini bagi Pak Haryono seandainya sebagai kepala Manpat Kebumen. Oke Pak Rusdi, jadi yang prestasi kan sebuah raihan yang menurut hemat saya sesuatu yang luar biasa, ya kan? Yeah. Jadi sebuah raihan, capaian yang luar biasa ya. Luar biasa, itu sebuah prestasi. Kalau menurut saya seperti itu, ya kan? Tadi apa pertanyaannya? Yeah. Lupa ini, maaf orang tua ya. Iya, orang tua. Sudah tua ini. Arti prestasi Manpat Kebumen untuk Pak Haryono sebagai kepala ya, andai. Iya. Ini kan andai Pak. Andai ya. Andai kan sesuatu yang tidak mungkin lah ya. Ya, maksudnya seandainya pertanyaan ini ditanya kepada Pak Kepala Manpat Kebumen yang sekarang, ya mungkin jawabannya berbeda dengan jawaban Pak Haryono. Makanya jawabannya mungkin andai. Kalau tidak ada jawaban dari pertanyaan ini, kita lanjutkan saja ya teman-teman sekalian. Okay. Iya. Jadi begini Pak Rusdi, seandainya saya jadi kepala, ya kan, ya tentu saja hal yang pertama saya pikirkan adalah tanggung jawab sebagai seorang kepala. Kepala madrasah itu kan punya tanggung jawab ya kan, adalah membangun harmonisasi sama guru, karyawan ya, atau tenaga kependidikan yang ada di madrasah. Itu penting ya. Penting ya. Membangun kebersamaan. Sehingga mudah untuk dibawa ke satu tujuan ya kan. Iya, betul. Jadi ketika belum ada kebersamaan, saya kira adalah hal yang mustahil ya. Untuk dibawa ke satu tujuan, apalagi yang namanya prestasi. Prestasi ya. Kemudian yang kedua, prestasi itu Pak Rusdi, itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Betul. Iya. Itu ada proses ya. Ada proses. Jadi saya yakin ketika proses kita berjalan dengan baik, ya kan, diusahakan dengan maksimal, saya kira hasil itu tidak mungkin diingkari oleh proses yang sungguh-sungguh ya. Iya kan. Jadi manjada wajada kan begitu ya. Jadi artinya tahun ini Manpat Kebumen itu kan meraih prestasi yang cukup luar biasa. Bahkan Kepala Madrasah kemarin menyebutkan kita ranking 5. Ranking 5 se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah deretan madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta. Ya, dalam kan? Capaian prestasi. Dalam capaian prestasi ini sesuatu yang tidak tiba-tiba, tapi ada proses yang sesungguhnya luar biasa. Saya kira seperti itu Pak Rusdi. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa mendapatkan sesuatu itu lebih mudah daripada mempertahankan sesuatu. Artinya gini loh Pak Haryono. Kalau misalnya Manpat Kebumen ini meraih prestasi itu mungkin dengan adanya kerjasama, dengan adanya sinergi atau harmonisasi lah kata Pak Haryono tadi, itu mungkin gampang diraih. Tetapi mempertahankan prestasi itu yang kalau misalnya sekarang kita peringkat 5, kan tidak menutup kemungkinan nih madrasah-madrasah yang lain juga mengincar posisi kita atau mungkin mengincar posisi yang di atasnya. Nah, seandainya Pak Haryono ini sebagai kepala madrasah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Haryono ini untuk mempertahankan prestasi Manpat Kebumen ini? Karena itu tadi, mendapatkan sesuatu itu lebih mudah daripada mempertahankan sesuatu. Nah, itu apa? Kira-kira Pak Haryono akan berbuat apa ini untuk Manpat Kebumen agar prestasi itu bisa tetap dipertahankan? Oke ya, jadi meraih itu lebih gampang ya. Lebih gampang. Lebih mudah. Ya. Dibanding mempertahankan. Iya. Meraih lebih mudah dibanding mempertahankan ya. Raih kemerdekaan juga lebih mudah daripada mempertahankan kemerdekaan. Ini kalau seperti itu ya. Kalau hemat saya sebagai kepala
berasa ya Pak Rusdi. Seandainya lagi nih ya. Kan? Apa yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun dengan hari ini, kan? Ya, betul. Ya kita harus konsisten, dipertahankan, ya. Ya. Seperti itu saya kira. Konsisten, dipertahankan. Konsistensi terhadap apa yang pernah dilakukan pada hari kemarin sampai hari ini. Kemudian menghasilkan capaian yang luar biasa. Oke. Jadi jangan terbuai. Oleh apa yang pernah kita raih hari ini. Sebab kalau kita terbuai, dikhawatirkan nanti malah jatuh ya kan. Lalai kita ya. Lupa diri betul ya. Oke, kata kuncinya adalah konsistensi ya teman-teman semuanya ya, bahwa konsisten di bidang apa saja kalau memang ditekuni maka itu akan menghasilkan sesuatu yang prestisius ya bagi kita. Misalnya buat kalian nih, misalnya anak-anak MAN 4 Kebumen misalnya dari kelas 10 atau sampai kelas 12. Ada yang senang dengan olahraga. Kalau kalian konsisten dengan olahraga apa, misalnya olahraganya futsal, futsal atau ada bulu tangkis dan sebagainya. Kalau kamu konsisten menekuni bidang itu, lama-kelamaan konsistensi kalian itu akan menghasilkan akan menghasilkan sesuatu yang prestasi ya. Ya, karena tidak mungkin ada seseorang mendapatkan prestasi kalau dia mencele. Hari ini latihan, hari ini kok pengennya ini, kemudian ganti lagi pengen ini, sehingga apa yang dilakukan itu tidak konsisten ditekuni. Begitu ya Pak Haryono kira-kira. Konsistensi itu pentingnya. Ya. Kemudian dibangun juga sikap berjuang atau rela berkorban. Iya. Okay. Jadi saya harus banyak mengucapkan terima kasih ini kepada rekan-rekan guru ya kan, sebagai kepala karyawan ya kan, memberikan apresiasi yang luar biasa. Iya Pak Rusdi. Sebagai seandainya kepala gitu akan memberikan apresiasi yang luar biasa. Betul. Bentuknya nanti saya sebutkan di belakang, Pak. Oh, di belakang ya. Oke. Untuk apresiasi itu harus. Iya, sebab, biar tambah semangat. Itu saya kira manusiawi. Ketika itu dibiarkan ya, saya khawatir timbul semacam kejenuhan. Nah, bahaya. Kalau sudah sampai titik jenuh, jadi tidak mau berbuat lagi. Mau berbuat lagi, akhirnya apa yang kita raih akan jatuh lagi ke bawah. Oke, ada apa tadi istilahnya Pak? Akan memberikan apresiasi ya. Apresiasi. Apresiasi itu bisa bermacam-macam ya teman-teman semuanya. Apresiasi itu bisa bermacam-macam. Kamu misalnya berbuat sesuatu, kemudian ada hasilnya, kemudian hasilnya itu diakui oleh orang lain. Meskipun kalian tidak mendapatkan piala dari itu, tapi pengakuan orang lain itu sudah termasuk apresiasi. Jadi jangan semata-mata apresiasi itu dinilai secara nominal ya. Dalam bentuk uang dan sebagainya Pak Rusdi. Iya, bahkan ucapan selamat saja misalnya. Selamat Pak Rusdi, terima kasih Anda telah mengantarkan siswa MAN 4 Kebumen sebagai juara pertama di tingkat dalam apa misalnya nasional misalnya. Itu ucapan selamat itu sudah luar biasa itu. Coba bayangkan ketika seorang guru tidak ada ucapan seperti itu ketika mereka meraih berhasilan. Nah, saya khawatir malah nanti timbul sikap yang jenuh. Ya meskipun ya nuwun sewu mungkin beberapa orang atau yang lain tidak sepakat tentang itu. Tapi kalau menurut saya itu penting karena itu itu naluri kemanusiaan lah. Ya, ada reward ya, ada rewardnya. Oke, ini teman-teman semuanya yang masih bersama kita di Mind TV. Ini juga perlu loh Pak, ada semacam kalau dalam bahasa Jawa itu woro-woro tentang MAN 4 Kebumen, Artinya begini loh Pak, MAN 4 Kebumen ini tidak seperti MAN 4 Kebumen beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau sebelumnya ada anggapan MAN 4 Kebumen ini
secara profesionalisme, secara kemajuan ini masih kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi untuk saat ini pandangan itu perlu di cross check lagi ya, perlu di cross check lagi. Karena apa? Secara infrastruktur sekolah kita itu sudah, kalau saya lihat tuh nyaman gitu ya. Jadi, ya sudah cukup memadai. Sudah cukup memadai. Iya, meskipun ya maaf untuk hari ini memang sampai dengan hari ini kita untuk tempat Pak Rusdi. Tempat, ya. Terkait dengan masalah tempat kita kurang ya karena ya kondisi siswanya dari tahun ke tahun terus bertambah. Iya. Dan ketika mau menolak ya juga itu ya nampaknya kurang etis lah ya. Etis ya. Tapi kan itu pasti dipikirkan ya. Pasti dipikirkan. Insya Allah seandainya saya jadi kepala sekolah itu masuk skala prioritas juga. Skala prioritas ya. Jadi tempat, listnya itu list pertama itu ya, list pertama. Tempat harus nyaman. Harus nyaman. Jadi buat sedemikian rupa sehingga madrasah ini itu betul-betul nyaman, sehingga ketika siswa itu belajar ke madrasah atau di madrasah itu malah jangan sampai ingat pulang. Jadi mereka kerasan itu loh. Iya. Selama ini kan biasanya ketika anak mau belajar di sekolah atau di madrasah inginnya cepat pulang. Cepat pulang ya, karena nggak nyaman, situasinya nggak nyaman. Jadi ciptakan sebuah madrasah itu yang betul-betul menyenangkan bagi siswa. Oke, tapi gini Pak, sejauh ini saya kalau lihat itu ternyata banyak loh anak-anak manfaat Kebumen itu yang masih betah di sekolah sampai jam 9 malam. Karena memang itu Pak Aryono tadi menyebutkan tempat kita kurang dari beberapa aspek lah ya. Itu pasti ada yang memikirkan. Tapi tempat yang ada saat ini pun tempat yang ada saat ini itu sudah membuat anak-anak betah itu sampai misalnya mereka yang ada yang latihan membuat karya ilmiah itu bisa sampai jam 9 dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan ini satu modal Pak ya, satu modal bahwa manfaat Kebumen itu kata anak-anak ini seperti rumah kedua. Dan itu yang harus dikejar terus Pak ya. Oke, luar biasa ini. Ya, bisa luar biasa tangan ya Pak Rusdi ya. Bisa tepuk tangan gitu. Rumah kedua ya. Rumah kedua. Oke. Itu yang perlu kita, yang patut kita banggakan. Tapi dari sepintas ya bahwa tempat kita itu dari sisi lingkungannya sudah hijau, sejuk, dan kalau saya pikir itu sangat nyaman lah untuk situasi belajar. Meskipun kata Pak Aryono tadi memang ada tempat-tempat yang harus ditambah lagi. Ditambah dan dibenahi. Ya, karena apa? Peminat kita dari tahun ke tahun tambah kan Pak, dari tahun ke tahun. Paling tidak tambah satu fasilitas ya seperti fasilitas olahraga Pak Rusdi. Betul ya. Kemudian fasilitas yang lain seperti untuk menggali potensi anak didik ya kan siswa. Ya karena bagaimanapun ya kan ketika hobi anak itu bisa tersalurkan di madrasah dan di madrasah itu ada fasilitas. Wah, itu saya yakin tambah semangat anak akan tambah semangat dan tambah senang untuk lama-lama di madrasah. Untuk lama-lama. Iya. Maka nggak salah tadi ya kalau Madrasah Aliyah 4 Kebumen bagi mereka menjadi rumah kedua ya. Iya. Oke, saya pernah kalau bahasa Kebumennya ya kepethuk ya Pak ya. Pernah ketemu ya. Iya. Ketika di lab itu ada seorang anak itu yang nelpon sama ibunya bahwa dia itu minta izin untuk nginep di sekolah itu. Untuk nginep di sekolah karena ada beberapa pekerjaan yang mereka akan selesaikan di sekolah. Itu terkait dengan mungkin beberapa event lomba ya. Dan saya awalnya mengira orang tuanya ini tidak akan mengizinkan, tapi ternyata diizinkan loh Pak, diizinkan. Nah itu menurut saya itu kan satu hal yang kepercayaan ya dari orang tua ya kepada madrasah. Saya kira ini budaya atau tradisi yang perlu dipertahankan Pak. Betul ya. Jangan sampai orang tua atau wali siswa itu tidak percaya kepada madrasah atau pada sekolah. Kalau sudah terjadi seperti ini bahaya. Jadi malah itu luar biasa. Jadi luar biasa, timbul kepercayaan, trust ya, trust kepada madrasah, terutama manfaat Kebumen. Terima kasih Pak Rusdi ya. Terima kasih. Saya sebagai kepala madrasah lagi-lagi memberikan apresiasi kepada
guru atau siapapun ya kan. Ya. Kepala madrasah seandainya ya. Lagi-lagi seandainya memberikan apresiasi. Ya. Di mana mereka membangun kepercayaan kepada orang tua dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Iya. Ya, itu jadi apa ya? Orang tuanya itu, oh ya enggak apa-apa gitu kalau mau nginep. Itu kan kalau orang tua nggak percaya nggak mungkin diizinkan, Pak, dengan lingkungan MAN. Tapi karena mungkin orang tua itu, si orang tua tadi percaya dengan lingkungan MAN, keamanan di lingkungan MAN, maka mereka dengan tanpa beban itu memberikan izin. Ya, insya Allah untuk keamanan Pak Rusdi itu sudah kita cukup lah ya. Level berapa kita keamanan? Ya, kayaknya sudah hampir sama lah dengan BRI. Kita sudah punya Satpam 2, standby 24 jam ya, iya kan? Kemudian dilengkapi juga dengan CCTV di setiap sudut. Jadi mohon maaf jika ada para siswa ataupun mungkin guru, ya kan, yang melakukan tindakan asusila atau kegiatan kriminal lainnya, itu terpantau terpantau 24 jam. Bisa dilacak. Itu teman-teman. Kan salah satu bentuk pelayanan supaya siswa dan orang warga madrasah ya kan, madrasah secara umum itu nyaman dan aman di madrasah. Oke, itu teman-teman yang bisa kalian ceritakan untuk tetangga atau rekan-rekan kalian bahwa di MAN 4 Kebumen itu banyak hal yang prestasi yang sudah diraih, kemudian banyak program-program yang inspiratif yang akan dikembangkan untuk beberapa tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Muhammad Siswanto ya. Ya, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan diperpanjang lagi, tidak hanya 1 periode tapi bila perlu sampai berapa? 4 periode. Iya. 4 periode kan 20 tahun. 20 tahun. Wah, itu masih kurang, Pak. Masih kurang. Harusnya 30 tahun seperti zaman Orde Baru gitu ya. Baru nanti terjadi suksesi kepemimpinan ya kan. Sebab kalau sering gonta-ganti kepala madrasah Pak Rusdi, kebijakan berubah-ubah ya kan, kadang-kadang tidak nyambung antara kebijakan kepala sekolah yang lama dengan yang baru gitu. Jadi perlu adaptasi lagi. Sebatas harapan boleh lah berharap seperti itu. Ini kan tentunya menjadi wewenang orang-orang pusat, orang-orang atas. Oke, pemirsa semuanya, karena ini sudah asar, sudah adzan seperti biasa, karena kita harus sholat tepat waktu di MAN 4 Kebumen, tradisinya seperti itu. Kalau sudah zuhur kita harus zuhur bersama, kalau sudah asar kita harus sholat bersama. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Jangan lupa ya like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.